Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail mungkin ya, in case kalau diperlukan. Nah, ini daftar pustaka yang mungkin bisa mengacu kepada daftar pustaka ini. Oke, ya, seperti biasa ya Bapak Ibu silakan untuk mendapatkan akses materi ya. Ya, silakan menuju ke sini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan browser ke sana ya, nanti akan diarahkan ya ke tampilan seperti ini ya. Nah, jadi kita tanggal 11 November sekarang hari ini ya, tinggal diklik saja ya. Nah, materi bisa langsung diperoleh dengan double klik ya. Double klik dari icon PDF ini ya. Double klik ya. Nah, ini adalah materinya ya. Oke ya. Nah, sedangkan kalau untuk skripnya bisa di sini Bapak Ibu lihat ya, untuk random forest ya. Ya, ini create dataset dengan menggunakan MLR ya, atau menggunakan caret ya. Nah, ini bisa dilihat di sini skripnya ya, tinggal klik properties ya. Bapak Ibu di sini lihat ya, skripnya di sini semua ada ya. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan Google Colab ya, tinggal double klik yang di sini ya. Ini ikonnya Google ya, yang sebelah sini ya. Tinggal di double klik ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah skrip dari materi hari ini ya. Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ya. Jadi untuk melakukan misalnya Bapak Ibu mau running lagi ya, buat baru yang baru misalnya. Kalau buat baru Bapak Ibu mungkin bisa kembali ke sini back ya. Habis itu Bapak Ibu klik Google Colab icon yang di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal double klik ya. Maaf, double klik ya. Double klik. Ya. Nah, ini perlu sign in ya. Jadi Bapak Ibu sign in dulu, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan akses Google Colab-nya ya. Nah, jadi pertama yang Bapak Ibu harus lakukan karena Google Colab ini terinstall itu mungkin hanya beberapa library saja ya, tidak ada library misalnya Tidyverse, Deployer, Caret, MLR ya dan sebagainya, maka harus diinstal terlebih dahulu ya. Nah, ini mungkin di running satu persatu atau sekaligus ya, mungkin perlu sekitar 10-15 menit ya. Ya, setelah itu baru Bapak Ibu mungkin bisa running script berikutnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu langsung dari sini juga bisa ya, langsung dari sini. Ya, ini sudah ada hasilnya juga di sini ya. Jadi pertama kali yang di sini create dataset. Ya, nah ini kebetulan yang saya pilih itu kalau tidak salah yang saya pilih bukan Tesla ya, tapi Bitcoin ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat hasilnya pada saat ngeklik ini ya. Ini nanti akan muncul di bawahnya ini ya. Nah ini ya. Ini adalah hasil output dari script yang sudah didefinisikan tadi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai materi atau skripnya? Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas sore kali ini ya. Ya, pertama tentu saja kita mau
bahas mengenai AI ya dan machine learning ya. Jadi apa itu AI ya, machine learning, kemudian deep learning ya, kemudian NLP ya, natural language processing ya, kemudian aplikasi-aplikasinya ya, ini banyak sekali aplikasinya ya. Nah, kemudian yang namanya machine learning ya, biasanya itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang namanya supervised learning ya. Mana di sini kita biasanya melakukan misalnya prediksi ya, istilah di machine learning namanya regresi atau klasifikasi ya. Misalnya apakah kita buy saham atau tidak buy saham misalnya seperti pada pembahasan sebelumnya. Ya, di mana data yang kita punya itu kita diberitahu ya, ada labelnya. Ya, misalnya yang seperti ini, kalau momentumnya sekian, RSI-nya sekian, ya, moving average-nya sekian, itu buy. Nah, jadi kita diberikan informasi mengenai dependent variable-nya, ya. Nah, itu yang namanya supervised learning. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak ada informasi mengenai dependent variable-nya, atau tidak ada labelnya istilahnya, istilah machine learning itu label ya, maka itu yang dinamakan unsupervised learning. Ya, jadi bagaimana kita juga bisa melakukan analisis terhadap data yang tidak ada labelnya. Ya, jadi misalnya aplikasinya apa? Aplikasinya misalnya untuk apa istilahnya itu, untuk memprediksi. Kalau kita biasa misalnya beli buku misalnya di Amazon misalnya ya, maka biasanya setelah kita melakukan pembelian ya, biasanya si Amazon ngasih tahu ya, customer yang beli buku yang ini juga membeli buku apa gitu ya, dikasih tahu sama dia ya. Nah, jadi istilahnya recommender istilahnya sistem ya. Nah, itu selain itu juga mungkin kita perlu bagaimana kita bisa mereduksi ya, bagaimana kita bisa mereduksi yang namanya features ya, features reduction ya. Jadi kalau independent variabelnya itu banyak sekali ya, misalnya 2000. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan ya dimensi dari features yang banyak ini yang menjadi lebih sedikit gitu kira-kira ya. Hal-hal yang mungkin tidak terlalu perlu dimasukkan ya kita buang kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita bicara reinforcement learning, ini kita berbicara yang namanya misalnya penggunaan di apa istilahnya autopilot ya. Ya, bagaimana yang namanya mobil bisa jalan sendiri ya. Kita tidak perlu repot-repot menyetir ya, karena mobil bisa ngerti sendiri ya. Mau ke kiri, belok ke kanan, dia tahu semua ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini bagaimana misalnya komputer diajarkan untuk mengalahkan juara catur dunia misalnya. Nah, ini istilahnya reinforcement learning ya. Nah, jadi ada trial and error di sini ya. Nah, jadi sebenarnya bagian dari algoritma machine learning sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya. Ada yang namanya lasso ya, ada yang namanya ridge ya kan, ya. Nah, elastic net ya, kemudian ada logistic ya, even linear regression ya, itu juga bagian dari algoritma yang mungkin bisa kita gunakan untuk kepentingan yang namanya machine learning ini ya. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ada ya, ada banyak lagi sebenarnya yang lain ya. Salah satunya adalah yang namanya ini ya, KNN ini adalah K nearest neighbors ya, yang mana ya gampang-gampangnya beginilah ya, kalau misalnya tetangga-tetangga kita pada pelihara burung ya,
ya most likely misalnya orang tersebut tinggal di daerah tertentu, ya tetangganya kebanyakan pelihara burung, ya most likely orang tersebut juga pelihara burung, ya kira-kira begitu lah ya. Nah ini karena orang-orang terdekat dia itu mempunyai karakteristik tertentu, most likely dia juga mempunyai karakteristik itu. Nah itu istilahnya yang namanya KNN ini ya. Nah kemudian ada yang namanya support vector machine, ya bagaimana dia bisa digunakan untuk klasifikasi. Nah, ini untuk klasifikasi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengklasifikasi ya. Misalnya menjadi buy atau don't buy, kan begitu ya. Sedangkan kalau yang namanya decision tree ya. Nah, ini classification and regression tree. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk klasifikasi dan juga untuk regresi ya. Jadi kalau kita berbicara klasifikasi itu biasanya biner ya. Ya, misalnya kalau di credit default atau no default ya. Buy or no buy signal misalnya ya. Tapi kalau kita bicara regresi, ya jadi kalau klasifikasi itu istilahnya discrete, ya, dependent variabelnya, ya itu adalah discrete. Sedangkan kalau kita bicara regresi, nah itu continue, ya, jadi continue, ya. Nah, ini decision tree bisa digunakan untuk kedua itu, ya. Nah begitu juga yang namanya random forest yang akan kita bahas nanti, ya. Nah, sedangkan K-means, nah ini adalah untuk kepentingan unsupervised. Ya, jadi kita akan bahas yang supervised ada ini, ya lasso, reach sudah kita bahas, itu bagian dari supervised. Ya. Nah, decision tree, ya ini bisa istilahnya dimodifikasi, ya. Yang lain juga sama bisa dimodifikasi, ya. Sehingga untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi yang namanya kemungkinan overfit ya, overfitting. Ya. Artinya menggunakan data training itu hasilnya bagus. Ya. Tapi kalau menggunakan data testing hasilnya malah jeblok itu, nggak bagus ya. Nah, gimana caranya untuk mengurangi overfitting ini? Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, ada yang namanya bagging. Ya, bagging itu sebenarnya kependekan dari bootstrap. Ya. Bootstrap and aggregate ya. Jadi ya bootstrapping dan aggregating ya. Jadi kita lakukan istilahnya pembuatan data secara bootstrap ya, kemudian kita agregat hasilnya ya. Nah, ini namanya bagging istilahnya ya. Nah, berbeda dengan bagging yang tidak memperhitungkan urutan ya, jadi dia bisa dilakukan yang mana saja ya dalam pembuatan ininya, dalam algoritmanya. Nah, kalau di boosting ini ya dia ada urutannya. Jadi pertama yang dilakukan adalah dia membuat suatu bagaimana caranya ya kalau ada suatu learner istilahnya yang boleh dikatakan tidak bagus, tapi kita coba nanti koreksi ya dengan cara tertentu ya sehingga error yang dihasilkan lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau itu kita lakukan berulang-ulang ya, setelah kita lakukan 5 kali habis itu errornya masih bisa masih bisa diturunkan lagi nggak, masih ya kita lakukan terus ya sampai tidak bisa lagi ya, sampai errornya mencapai nilai tertentu misalnya ya. Nah, ini yang dinamakan boosting ya. Ada lagi satu lagi yang namanya stacking ya. Jadi ada yang namanya ensemble, ini ada bagaimana menggabungkan ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi overfitting ya dengan cara backing, boosting,
maupun staking ya. Nah, kalau staking itu berbeda dengan bagging dan boosting yang sifatnya menggunakan learner yang homogen istilahnya ya. Homogen itu artinya kalau misalnya learner-nya itu adalah algoritmanya menggunakan decision tree, ya nantinya yang digunakan decision tree saja gitu kira-kira ya. Tapi kalau di staking itu bisa kita gunakan campuran ya. Ya ini decision tree, ya support vector machine, kita bisa mungkin lakukan juga dengan KNN misalnya ya. Jadi heterogen ya. Jadi bukan homogen ya. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas ya pada kesempatan sore hari ini ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan?